Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Gua kali ini pengen kasih tahu nih motor gue yang sudah 7 tahunan kurang lebih, sekitar 7 tahunan ya usianya, dari tahun 2016 sampai sekarang 2023 itu belum turun mesin atau overhaul. Nah, kira-kira apa sih turun mesin itu dan kapan sih waktunya turun mesin? Cekidot video gue yuk sahabat, yuk, sambil gua ajak muter nih ke daerah Kota Tua, Jakarta Barat atau Jakarta Pusat ya. Oke. Sambil apa ya? Sambil kita bahas sahabat tentang turun mesin dan overhaul itu, gue pengen kasih tahu nih, motor gue itu cara perawatannya tuh simple. Sampai 81.000 km lebih ini belum turun mesin sahabat. Gitu ya. Jadi apakah kalian sama? Sampai motornya puluhan ribu kilometer belum turun mesin. Mari kita cekidot. Cekidot tuh ya. Aduh, banyak yang melanggar nih di lampu merah. Tapi nggak apa-apa lah, daripada gua kena tilang elektronik, mendingan kita nurut aja. Oke, sambil di lampu merah ya sahabat ya. Kenapa sih motor gua belum turun mesin? Sebenarnya istilah turun mesin itu adalah mesin yang ada segelondongan ini di motor gua, di Suzuki Satria injeksi. Itu kita istilahnya kita lepas dari sasisnya atau dari rangkanya, lalu dicek semua bagian-bagiannya tanpa tersisa sedikit pun. Kalau misalkan ada yang rusak atau ada yang bermasalah, ya patut atau perlu diganti. Itu yang dimaksud dengan turun mesin ya. Jadi seperti itu kondisinya yang gua ketahui ya. Karena gua bukan ahli mekanik, jadi gua sampaikan berdasarkan hal yang gua ketahui aja. Itu yang pertama, istilah dari turun mesin itu sendiri. Lalu yang kedua adalah istilah turun mesin yang semi. Ada yang semi ya, jadi nggak full turun mesin, cuman di bagian headnya aja yang diperiksa, seperti komponen-komponennya ya, kayak mungkin kayak namanya rantai keteng, terus klep, habis itu ruang bakar ya, di komponen-komponen head itu aja yang diperiksa. Itu namanya semi turun mesin. Terus apakah motor gue ini setelah 7 tahun pernah turun mesin atau pernah semi turun mesin? Yang pasti pernah ya. Itu gue pernah servis besar di kilometer, sebentar gue inget-inget, gue agak-agak lupa nih. Kayaknya sih di kilometer 40 sampai hampir 50 ribuan deh. Pada saat gue ganti namanya seal water pump. Jadi pada saat gue ganti seal water pump itu, gue minta diperiksa semua bagian-bagian mesinnya, kira-kira masih bagus apa enggak. Dan ternyata setelah diperiksa dan diinspeksi sama mekaniknya, itu masih lumayan bagus sahabat. Jadi nggak perlu diganti beberapa komponen yang ada di bagian blockheadnya gitu. Dan sampai sekarang ternyata masih aman, walaupun gue belum periksa sih, belum turun atau belum semi turun mesin lagi, belum diservis besar lagi setelah 81.000 km. Nanti gue bakalan ulas dan bakalan gue kasih tahu turun mesin yang benar-benar turun mesin, tapi mungkin tanpa diganti ya, karena komponen-komponennya masih bagus. Jadi gue cuma periksa-periksa aja, di check up istilahnya komponen mesinnya. Kalau misalkan memang udah ada yang harus diganti, ya pasti gue ganti. Nah, biayanya berapa, terus kira-kira seperti apa, bakalan gue ulas di video berikutnya pada saat gue nanti turun mesin sahabat ya. Tapi di video ini gue cuma memberitahu atau memberi informasi bahwa motor gue setelah 81.000 km atau 7 tahun lebih, atau kurang lebih 7 tahun, itu belum pernah turun mesin sahabat. Jadi mantep banget sih, Suzuki Satria itu mantep banget secara durability di bagian mesinnya. Ya kuat banget ya, beda sama motor yang pernah gua pakai merek Honda dan Yamaha. Itu ya udahlah, gua nggak mau bahas lah. Itu gua lumayan ya begitulah. Jadi ini lebih mantap banget sih.
Lalu bukan berarti nggak turun mesin ini tanpa kendala. Motor ini walaupun nggak turun mesin atau belum pernah turun mesin, ini motornya mesinnya udah nggak fresh lagi ya sahabat ya. Dari misalkan pada saat gua geber, pada saat gua pakai kenceng gitu ya, udah nggak seseger mesin motor sebelumnya, atau mesin motor yang keluaran baru atau yang baru lah pasti ya. Karena ini kan udah 81.000 km, jadi mesinnya pasti udah nggak fresh gitu sahabat. Lalu kira-kira apa yang penting pada saat kita ngecek turun mesin? Itu yang paling penting sebenarnya yang paling penting adalah selain dicek atau setelah dicek, itu yang paling penting diganti. Yang pertama adalah packing-packingnya sahabat, karena mesin kan dibongkar. Kalau udah dibongkar, packingnya itu otomatis jangan dipakai lagi, pasti udah ada kerusakan-kerusakan, karena kan dia habis bekas nempel di mesin, terus dikletekin, dicabut. Mau nggak mau kan pada saat ditempel ulang ya nggak akan sempurna hasilnya. Maka yang pertama, packing harus diganti. Lalu kalau misalkan semi turun mesin atau turun mesin ya, menurut mekanik-mekanik yang harus diganti adalah seal klep. Sealnya itu pasti udah jelek banget kalau misalkan udah bertahun-tahun gak diganti ya, apalagi dilepas, dibongkar terus dipasang lagi. Nah itu sangat nggak rekomendasi. Baiknya sih packing sama seal klep itu komponen utama yang memang harus diganti. Dalam kondisi masih bagus ataupun udah nggak bagus, tetap wajib diganti sih itu sahabat. Lalu yang berikutnya ya pastinya oli radiator juga pasti harus diganti. Yang standar seperti itu mah memang harus lah itu mah. Jangan sampai dilewatkan gitu sahabat ya. Jadi menurut gua mesin Suzuki Satria injeksi tahun 2016 ini sangat rekomendasi. Setelah 81.000 km lebih, ini gue belum menemui kendala atau belum terlalu parah-parah banget kendalanya, cuma nggak fresh aja. Tapi secara geber-geberan, kebut-kebutan, secara kekuatan dan aspek-aspek lainnya ini masih sehat sahabat, masih sehat banget, sangat sehat. Terus kenapa sih gua nggak turun mesin? Ya karena masih sehat sahabat mesinnya. Jadi walaupun sampai 100.000 km, menurut gua ya sampai 100.000 km ini nggak turun mesin pun nggak masalah. Yang penting tidak ada gejala atau tanda-tanda kerusakan. Seperti misalkan gejala yang umum dan gampang terlihat itu pada saat kita mendeteksi turun mesin itu cuma beberapa ya. Yang pertama adalah paling kelihatan kalau misalkan kalian keluar asap warna putih di bagian knalpot atau di bagian head, ya itu udah pasti harus di check up sahabat, harus diperiksa. Kalaupun nggak turun mesin, semi turun mesin itu harus diperiksa sahabat. Itu tanda-tanda yang pertama. Yang kedua, kalau mesin udah ngempos, udah nggak bertenaga dan berisik suara mesinnya, itu pun harus diperiksa kalau perlu turun mesin gitu. Terus yang berikutnya, motor susah di starter. Motor susah di starter itu bukan karena apa namanya pengapian atau pembakarannya aja. Kalau sudah bertahun-tahun dan sudah susah di starter, mungkin bisa jadi harus turun mesin juga gitu sahabat. Jadi itu aja sih yang perlu diperhatikan. Dan kebetulan motor gue sampai dengan saat ini itu belum pernah atau belum ada tanda-tanda dan gejala seperti itu sahabat. Jadi masih aman sentosa. Gitu aja sahabat. Oke lah, kalau gitu gue pengen sampaikan aja kesimpulan langsung buat kalian yang pengen beli motor Suzuki Satria. Ini buktinya nih. Motor gue Satria injeksi, belum pernah turun mesin dari tahun 2016 sampai sekarang 2023, kurang lebih sekitar masa pakai 7 tahunan. Lalu kilometernya sudah 81.000 km. Ini hampir 100.000 km berarti ya sahabat ya. Tinggal 20 ribuan sedikit lagi lah sampai 100.000 km, tapi belum turun mesin. Mesinnya cuma kurang fresh aja, tapi secara geber-geberan, secara kebut-kebutan, secara dipakai harian masih mantep banget. Gitu sahabat ya kesimpulannya. Oke, menurut gua cukup aja lah sampai di sini karena macet nih, nggak enak ngevlognya. Daerah Jakarta nih mantep banget macetnya, tapi gue suka. Oke sahabat, sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sorry gua nggak bisa contohin geber-geber motornya, tapi ini di akhir video bakalan gua tampilkan deh geberan sedikit ya. Oke, assalamualaikum, see you and bye bye sahabat.